Tapi memang menurut saya Pak Prabowo menjadi presiden sudah berumur 74 sekarang ya, atau menjelang 75 ya. Itu menurut saya itu ada positif negatifnya. Positifnya saya punya feeling bahwa memang mesti dia. Bayangkan kalau dalam situasi geopolitik sekarang itu bukan Prabowo. Mana ada presiden Indonesia yang begitu memimpin, setahun tuh dia sudah jadi pemimpin global. Dia udah duduk sama Xi Jinping, berkali-kali dengan Macron, berkali-kali dengan Putin, ya kan? Berkali-kali ke Arab, ketemu dengan pemimpin-pemimpin kawasan, mondar-mandir ketemu dengan orang ASEAN, terutama Anwar karena teman lama, teman dekatnya gitu ya. Dan menata geopolitik ya, sehingga Indonesia relatif terjaga sekarang ini ya. Terlepas bahwa banyak teman-teman kita generasi baru yang nggak paham ya, dan ribut aja gitu ya, nggak apa-apa sih, karena itu soal ini soal kelemahan yang saya mau katakan nanti. Berat kalau bukan Pak Prabowo yang memimpin kita hari ini, karena yang bisa ngerti dinamika geopolitik ini dia dapat dukungan dari Eropa, tapi juga di Timur Tengah. Anda bayangkan beliau hari ini makan siang sama Putin, besok dia makan malam sama Macron. Ini dua orang berantem loh negaranya. Tapi itu dua-duanya oke. Artinya beliau bisa berada di tengah. Gitu loh. Artinya kalau kita mempropos diri sebagai negara tengah sekarang, itu sangat dimungkinkan. Nah, tapi kelemahannya adalah karena generasi yang dihadapi ini adalah generasi yang banyak salah paham dengan beliau gitu. Jadi saya kira ya pada lapisan generasi barunya itu salah paham. Dan menurut saya pada generasi yang sama dengan saya yang mengenal Pak Prabowo dan mengerti fitnah-fitnah kepada dia, ada yang tetap menyimpan kemarahan dan dendam, terutama karena dia mendukung kandidat lain begitu ya. Tapi ada yang lalu kemudian menjadi pendukung berat dari Pak Prabowo. Anda bayangkan ya, partai terbesar salah satu ya yang mengirim banyak kader di dalam kabinet Prabowo itu adalah mantan PRD loh. Coba cek aja tuh. Iya Bang. Padahal itu kan anti Prabowo semua itu. Betul. Ya kan? Tapi mereka ngerti setelah mendekat, dan memang kalau bisa jangan suka lihat Pak Prabowo itu dari panggung. Bisa salah paham kita karena Pak Prabowo itu hatinya, kita mesti lihat hatinya. Dan dia menurut saya dia yang akan bergeming dengan keadaan. Artinya dia nggak akan mundur untuk memperbaiki bangsa ini dan untuk mengembalikan kita pada kejayaan yang kita cita-cita. Dia nggak akan mundur. Dia bilang berkali-kali dalam rapat terbatas, saya sudah tua, saya sudah cukup, saya perlu apa lagi? Saya tidak memerlukan apa lagi, dan saya juga tidak mau Anda puji-puji, Anda ABS, ya kan? Anda bohong dan sebagainya. Anda kerja yang benar aja. Karena saya tidak punya cita-cita lain kecuali saya ingin mati dalam keadaan rakyat gak ada yang miskin lagi. Begitu dia ngomong di depan kita. Jadi kalau ada orang berlebih-lebihan, mohon maaf ya, menjilat-jilat gitu ya, asal Bapak senang, dia nggak perlu lagi itu. Keliru itu. Dia nggak perlu lagi itu. Yang dia perlukan Anda kerja benar, beresin ini masalah. PR kita ini banyak. Nah itu yang beliau ingin sebenarnya, dan itu yang saya bilang ini problem jarak akhirnya gitu loh. Berarti Bang, nggak ada juga anggapan bahwa presiden kita ini disebut setia kawan, baik budi. Kalau dalam politik, menurut Abang itu kelemahan apa? Ya. Ini positif. Menurut Anda kosakata setia kawan itu positif apa negatif? Mengingat jasa di masa lalu, misalnya hubungannya dengan Pak Jokowi. Itu saya sebenarnya saya kan juru bicara dari rekonsiliasi. Gini loh ya, ini ada demokrasi, terutama demokrasi liberal. Ini ada otoritarianisme. Mau dia otokrasi, teokrasi, apapun namanya ya. Itu realitas di panggung kekuasaan politik modern sekarang ini, dua-duanya masih ada. Dua-duanya itu ada korbannya juga. Demokrasi liberal tuh banyak korbannya juga. Siapa yang bilang demokrasi liberal nggak ada korbannya?